Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik tentunya Bapak Ibu ya. Puji syukur kepada Tuhan jikalau di pagi hari ini atas anugerahnya kita telah diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah secara online. Oleh karena perkembangan situasi pandemi saat ini. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini dengan kita bersama naikkan pujian besar anugerah-Mu. Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi.
Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan bacakan dari Injil Matius 6 ayat 25 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita, menyampaikan seluruh pergumulan dan permasalahan hidup kita, sekaligus ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat dan karyakan di dalam hidup kita. Pujian jangan lalui ya Yesus akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Yesus, Yesus.
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan membawa pergumulan dan beban hidup kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, penuh kasih dan rahmat yang kami sembah, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sudah Tuhan pimpin, Tuhan sudah sertai melalui hari-hari kami. 1 minggu dapat kami lalui dengan baik. Dan kalau saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini, menikmati berbagai kasih karunia dan berkat, bahkan kesehatan dari Tuhan. Semata-mata ini semua adalah karena Tuhan mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam ibadah ini, walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, kami boleh menyatukan hati kami saat ini. Kami menengadahkan hati kami, jiwa kami kepada Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus melawat mereka, menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami dalam berbagai-bagai pergumulan dan persoalan hidup yang tidak dapat hamba ungkapkan saat ini. Tetapi Tuhan mengetahui, Tuhan melihat jauh ke dalam hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun bentuk dan rupa-rupa persoalan hidup mereka, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan meneguhkan, menguatkan iman mereka. Tuhan menopang mereka. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Karena apa yang terbaik dari Tuhan, itu baik untuk kami semuanya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk situasi pandemi virus corona di kota kami, di kabupaten kami, Pati. Yang akhir-akhir ini Tuhan, meningkat dengan tajam. Banyak yang terjangkit, yang terpapar virus COVID Corona ini. Dan kami melihat Tuhan, ada banyak kecemasan, ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan. Bahkan juga di dalam diri kami, jemaat-jemaat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yang lemah, kami mohon perlindungan Tuhan, agar kami dijauhkan dari terpaparnya virus corona, COVID-19 ini. Tuhan tutup bungkus kami dengan kasih dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, agar kami selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Kami mendoakan Tuhan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini. Biarlah Tuhan setiap saat mereka boleh meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, kedisiplinan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga Tuhan dengan kedisiplinan maka angka penyebaran dan penularan COVID-19 ini dapat ditekan Tuhan. Kami mendoakan untuk berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi pandemi ini, baik dari tingkat pusat maupun kabupaten kota. Tuhan memberkati semuanya. Dan kami juga mendoakan untuk uji klinis vaksin virus COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan ikut campur tangan agar pada waktu yang sudah direncanakan, vaksin ini dapat diselesaikan, bahkan dapat didistribusikan secara massal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk GKMI Pati. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sebagai GKMI Pati, komunitas GKMI Pati, kami mohon Tuhan berikan kepada kami kesatuan hati.
Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap aktivitas pelayanan yang kami lakukan, yang serba terbatas ini Tuhan. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap upaya-upaya yang kami lakukan untuk senantiasa meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui GKMI Pati ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau kami juga boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, kami mohon kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan persembahan kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami mohon Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, menyiapkan hati yang siap dibajak untuk menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa ku bersyukur, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita mohon Roh Kudus memimpin dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Inilah saatnya bagimu Tuhan untuk berbicara
menyampaikan isi hatimu melalui pemberitaan sabda firman-Mu. Ini juga saatnya bagi kami untuk duduk dengan diam, duduk dengan tertib, sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati kami setiap firman yang ditaburkan. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami semua. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, hamba siap Tuhan pakai. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi ini kita dapat bersama-sama beribadah. Walaupun kita tidak seperti hari-hari lalu bisa beribadah di rumah Tuhan oleh karena situasi di sekitar kita, oleh karena pandemi virus COVID-19 di sekitar kita, kita terpaksa harus mengadakan ibadah secara online. Saya berharap ini semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak mengurangi semangat kita untuk dengan sungguh hati belajar akan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari mendasari pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Matius pasal 6 ayat 11. Injil Matius pasal 6 ayat 11. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kembali pemerintah Kabupaten Pati melakukan pembatasan berskala besar dengan sangat serius, mengingat pertambahan angka penderita COVID yang mencemaskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi kita semua sepakat bahwa yang namanya protokol kesehatan harus diperketat. Kewaspadaan sangat penting untuk ditingkatkan. Dan jelas disiplin perlu ditegakkan. Masyarakat harus dapat menahan diri untuk berada di rumah. Namun di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada terbersit keprihatinan. Bagaimana dengan mereka yang masih harus bekerja mencari nafkah? Bagaimana mereka yang mengais rejeki harian? Bagaimana mereka yang tidak siap secara finansial untuk diam di rumah? Pasti mereka menyimpan kecemasan tersendiri. Kepada siapa mereka akan mengeluhkan nasibnya? Nah, disinilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang merupakan bagian dari doa Bapa kami menjadi relevan di dalam kehidupan kita. Ketika semua pintu rejeki sepertinya tertutup, dipersempit oleh situasi, maka hanya kepada Tuhan, hanya kepada Bapa kita, Sang Sumber Hidup kita mengadu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian doa ini seakan mencelikkan mata kita terhadap 3 hal. Yang pertama, perkara penghidupan sehari-hari, kelangsungan hidup, perkara rezeki, masalah nafkah, itu ternyata bukan semata-mata perkara jasmani, tetapi perkara rohani. Karena sumbernya adalah Tuhan kita, Bapa di sorga. Sehebat-hebatnya manusia mengupayakannya, sering gagal. Sebanyak apapun kekayaan kita bisa hilang, lenyap sekejap. Sebesar apapun power dan seluas apapun akses kita terhadap sumber ekonomi, tidak bisa mutlak diandalkan. Perkara makanan, rezeki, penghidupan adalah anugerah, adalah pemberian kasih, adalah kemurahan Tuhan.
Maka Tuhan Yesus mengajar kita bahwa hanya kepada Tuhan kita datang bermohon untuk kelangsungan hidup kita. Itu yang pertama-tama Bapak Ibu. Ternyata perkara hidup sehari-hari, rezeki, nafkah itu bukan semata-mata perkara jasmani, tetapi juga rohani. Yang kedua, kesejahteraan dalam iman Kristen itu tidak sama dengan konsep umumnya. Yang namanya kesejahteraan itu tidak hanya dikaitkan dengan seberapa besar aset, kekayaan, harta benda, perusahaan, atau apapun yang bersifat limpah ruah materi dan kebendaan. Tidak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman Kristen, konsep kesejahteraan, kecukupan, kelimpahan rezeki, makanan, berkat, itu terkait dengan komunikasi sehari-hari dengan Tuhan. Bagaimana bisa Pak Pendeta? Mari Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan frasa pada hari ini. Frasa hari ini. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan daily. Atau di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dipakai kata semeron. Semeron. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini adalah sesuatu yang harus kita mintakan. Yang harus kita komunikasikan sehari-hari. Di mana setiap hari kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kesejahteraan bukan perkara jaminan 7 turunan tidak habis-habis. Lalu kita merasa lepas, bebas. Tidak perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Doa cukuplah sekali untuk sebulan. Atau bahkan sekali untuk 10 tahun. Atau untuk selama-lamanya. Kita merasa tidak perlu bergantung. Kita tidak perlu memohon belas kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kata hari ini membuat kita menyadari bahwa hidup manusia hanya hari demi hari. Menyambung hidup hanya sehari demi sehari. Dan itu semua dari belas kasih Tuhan saja. Frasa ini juga mendorong kita untuk terus menerus setiap hari membangun komunikasi. Mempercayakan hidup sehari demi sehari. Jika Bapak Ibu dan saya bisa bertahan sampai matahari terbenam setiap hari, maka itu karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, pemahaman kecukupan dalam iman Kristen. Setiap orang bisa saja mengatakan bahwa cukup itu relatif. Satu sama lain tidak sama. Ada yang merasa cukup dengan 1 rumah, 2 mobil. Ada yang merasa cukup dengan 1 saja toko. Yang penting tokonya besar. Tetapi ada juga yang baru merasa cukup jika dia mempunyai toko yang besar, lalu membuka cabang di mana-mana sampai 5 cabang. Ada juga yang baru merasa cukup kalau dia punya 3 rumah dan 5 mobil dan lain sebagainya. Relatif, itu kata orang. Apakah demikian dalam pemahaman iman kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Perhatikan kata secukupnya dalam ayat ini. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dipakai kata ton arton. Di dalamnya terkandung unsur kesederhanaan dan menghindari keserakahan. Sebab yang dimaksud dengan ton arton itu adalah sekepal roti Bapak Ibu. Ukuran untuk sekali makan itu ton arton. Jadi kalau dikatakan berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, itu artinya sekepal roti. Ukuran sekali makan. Semacam sekedar untuk menutup rasa lapar. Jadi jelas Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak berbicara tentang kuantitas kemakmuran yang tidak terhingga atau relatif. Seperti pada poin 2 tadi. Kemakmuran itu bukan soal jaminan 7 turunan
kekayaan tidak pernah habis-habis. Doa ini lebih mengarahkan kita pada kesederhanaan, kebutuhan harian, rezeki, makanan, dan sama sekali bukan kemewahan. Apalagi untuk menimbun, apalagi sampai terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, cukup di sini berarti sederhana, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita menerima lebih dari sekedar pengganjal perut, jika kita menerima lebih banyak, hidup kita enak, hidup kita nyaman, bahkan berkelimpahan, itu adalah kemurahannya yang memberi lebih dari yang kita mohonkan. Tetapi sekaligus hal itu harusnya membawa kita kepada keadilan. Yang namanya kesederhanaan itu akan melahirkan keadilan. Bagaimana bisa? Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari kesederhanaan hidup yang kita jalani, kita menolak keserakahan. Dengan kesederhanaan yang kita tetapkan atas apa yang kita makan dan minum, apa yang kita pakai, yang kita konsumsi, maka kita mempunyai keleluasaan dan kelebihan untuk kita distribusikan. Jadi dengan mengatakan cukup, kita bisa sederhana. Dengan sederhana, kita bebas dari keserakahan. Dan dengan bebas dari keserakahan, kita bisa berbagi untuk orang lain. Jadi luar biasa Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa ini sesungguhnya mengajar kita untuk hidup secukupnya, sederhana, tidak serakah, dan adil, yaitu bisa mendistribusikan rezeki pada orang yang membutuhkan. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan sekedar doa untuk minta rezeki Bapak Ibu dan Saudara dikasihi, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Kita diingatkan bahwa yang namanya rezeki itu bukan perkara jasmani, tetapi itu adalah hal rohani juga. Kita diajarkan berdoa, membangun komunikasi sehari-hari kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita ini senantiasa bergantung hidupnya pada Tuhan. Lalu kita diajarkan untuk hidup sederhana, menolak keserakahan dan menjadi alat distribusi rezeki kepada setiap orang yang membutuhkan. Doa yang singkat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hanya beberapa kata saja, tetapi maknanya luas dan sangat dalam. Doa yang akan mengubah kepribadian kita jika kita ucapkan dengan pemahaman yang baru seperti yang saya ungkapkan ini. Tiap hari kita ucapkan, kita tanamkan, kita pahami, dan juga kita yakini dan kita lakukan. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berkait dengan pandemi, maka benar Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, doa ini menjadi relevan. Relevan bagi yang mencemaskan kelangsungan hidup ke depan. Bagi yang tidak mempunyai cadangan bagi hari-harinya di depan. Sebab Tuhan Allah akan mencukupkan, akan mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi jangan cemas, tetapi harus tekun, yakin dalam doa. Dan bagi mereka yang berkelimpahan, berkelebihan, yang dijawab doanya bukan hanya dengan sepiring nasi atau sekepal roti, yang masih punya cadangan beras, makanan, rezeki, kemakmuran, jadilah saluran berkat. Karena kita tidak serakah, karena kita tahu bahwa kita ini alat distribusi rezeki untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sehingga bukan cuma kita yang mengatakan cukup, semua dengan cara dan situasi, bahkan yang sulit sekalipun, akan bisa tenang dan tidur lelap sebab perut mereka penuh terisi. Itulah indahnya kebersamaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita doakan doa ini setiap hari. Tetapi juga mari kita lakukan doa ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari Tuhan kami, Yesus Kristus, melalui doa Bapa kami. Untuk kami
sungguh-sungguh menghayati dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kami mengucapkan, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka pada saat itu juga kami diingatkan bahwa perkara makan, perkara rezeki, perkara nafkah dan kelangsungan hidup sehari-hari itu bukan semata-mata persoalan jasmani, tetapi itu adalah perkara rohani. Ketika kami mengucapkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, maka kami juga diingatkan Tuhan bahwa kesejahteraan di dalam konsep iman kami itu bukan soal bagaimana kami memiliki begitu banyak sampai 7 keturunan tidak habis, tetapi kami diajarkan Tuhan untuk setiap hari berkomunikasi kepada Tuhan. Karena kalau kami bisa melalui hari demi hari, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini juga kami diajarkan untuk bagaimana kami memahami kecukupan di dalam iman Kristen. Bahwa kami merasa cukup kalau Tuhan memelihara kami hari demi hari. Dan kecukupan kami Tuhan juga akan memberikan keleluasan kepada kami untuk kami juga berbagi kepada sesama kami. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang sudah memeliharakan hidup kita, mencukupkan akan segala kebutuhan kita, maka kita harus mampu untuk mengucap syukur dalam perkataan maupun perbuatan kita, dan berani mengatakan cukup, sehingga kita akan terhindar dari ambisi keserakahan, tetapi kita berani berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pujianku bersyukur buat kasih-Mu akan merespon firman Tuhan ini, sekaligus pujian yang akan menutup ibadah pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia
dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan, tengadakan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyelenggaraan ibadah ke depan yang masih online untuk sementara. Hal persembahan, yaitu kolekte, syukur, perpuluhan maupun persembahan lain, dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop, kemudian disimpan dulu di rumah, kemudian sampai ibadah kembali dilaksanakan di gereja. Yang kedua, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, yakni di depan kantor sekretariat gereja atau di depan balai pengobatan Samaria pada setiap hari jam kerja. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening GKMI Pati, BCA atas nama Budi Santoso atau Lani dengan nomor 0981697 7030. Stay safe, stay healthy, tetap pakai masker, jaga jarak. Tuhan memberkati.